Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau unboxing kasus Iya, betul. yang judulnya kesulitan calistung pada anak. Iya. Nah, ini calistung itu memang apa ya? Dari dulu memang jadi kayak apa? Momok gitu ya. Jadi kendala bagi orang tua, khususnya untuk yang anak-anak anak-anak TK, anak-anak SD itu memang jadi apa ya? Jadi masalah itu. Itu apa sih ceritanya, yang kasusnya itu bagaimana ceritanya? Iya. Seperti apa? Jadi kasus unboxing calistung kali ini itu berawal dari ketika klien atau kasus ini saya tangani pemetaan atau ujian calistung dari Dignas. Jadi Dignas itu di kelas 3 naik ke kelas 4 itu ada namanya tes calistung. Jadi saat tes membaca, menulis dan berhitung, ya, calistung ini singkatan ya dari membaca, menulis dan berhitung. Dia anak ini mengalami kesulitan untuk menyelesaikan calistungnya. Padahal umurnya sudah 10 tahun, jadi 9-10 tahun di kelas 3 itu. Ya kan, karena mengalami kesulitan, maka kita segera untuk melakukan observasi. Jadi ketika mereka anak ini ujian, dia tidak bisa mengerjakan jawaban itu. Jadi dia kelihatan kesulitan. Setiap kali mengerjakan mesti soal ini ditaruh di depan matanya, kurang lebih jarak 3 cm, jadi hampir di depan matanya gitu. Jadi lembar soalnya diambil terus hampir ditempelkan di depan matanya gitu. Nggak kelihatan? Iya, jadi kemungkinan memang ada permasalahan di penglihatannya gitu. Jadi itu salah satu indikasi ketika guru atau wali kelasnya mengetahui ini ada masalah, ini anak ini kok nggak bagus, nggak selesai tugas atau pemetaan calistungnya. Itu sudah dilihat sama Abi? Iya, Sudah diperiksa, sudah didiagnosa. Iya. Apa ya? Asesmen, observasi. observasi. Iya. Diobservasi. Ya, jadi setelah laporan ini masuk, kemudian kita lakukan observasi sambil. Alhamdulillah, karena mamanya juga dokter, jadi kita cepat hasil diagnosanya dari fisik, dari medis, juga dari psikis. Alhamdulillah dari diagnosis psikologis tidak ditemukan dia disleksia atau disgrafia atau diskalkulia, tidak ditemukan itu. Kemudian dia juga tidak ADHD dan seterusnya, dia juga tidak ada Down syndrome dan seterusnya, nggak ada. Alhamdulillah dia sehat walafiat. Tapi dari diagnosa dokter ada beberapa macam, karena ada yang periksa ke dokter spesialis mata, ada yang hasilnya minus, ada yang ada masalah dengan kornea matanya, terus kemudian ada beberapa hasil itu yang ketika itu diberikan solusi, anak yang bersangkutan tetap tidak bisa menyelesaikan calistungnya. Alasannya sederhana sebetulnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas font huruf itu per kata dan per kalimat, seperti itu. Itu apa penyebabnya itu? Iya, jadi observasinya agak lama, diagnosanya ini agak lama, jadi sekitar 3 minggu, 4 minggu. Alhamdulillah karena orang tuanya juga sangat kooperatif dan cepat, maka hasil diagnosa ini dikumpulkan. Kita kumpulkan, mamanya juga ke dokter spesialis yang lebih pengalaman, ke profesor. Terus kemudian ada satu kesimpulan dari hasil diagnosa yang lain, second opinion, third opinion itu yang menyimpulkan bahwa anak ini sebetulnya tidak ada masalah dengan matanya. Ini yang menarik karena dokter spesialis mata yang lainnya menyebutkan dia ada kelainan matanya, ada yang minus, ada yang sini itu dan seterusnya. Tapi ternyata ini ada dokter spesialis saraf yang diagnosa kemudian menyimpulkan. Salah satu kesimpulan yang menarik itu adalah bahwa ada gangguan pada saraf matanya.
Ya, saraf mata ini bukan karena ada kelainan bawaan di matanya, tidak, tapi penyebabnya dari hasil diagnosa itu adalah berhubungan dengan tempurung kepalanya, tempurung otaknya ini. Jadi di situ dokter ini mendiagnosa bahwa waktu kecil Ananda ini ketika lahir normal, tempurung otaknya, ubun-ubunnya cepat mengering. Nah, namanya anak normal itu mengeringnya seminggu, dia 2-3 hari sudah mengering. Sehingga karena cepat mengering ini ada saraf penglihatan yang mengalami permasalahan di situ. Nah, jadi anak ini bisa melihat font, bisa melihat huruf, tapi hurufnya harus besar. Gitu. Bukan tidak bisa melihat gambarnya jadi hitam atau bayang atau putih kayak gitu, tidak. Jadi dia hanya tidak bisa melihat font yang hurufnya 12, itu nggak bisa. Nah, ini unik. Kasus ini unik karena yang lainnya sudah diagnosa ABC banyak sekali. Ternyata ada salah satu profesor yang dari spesialis saraf ini kita diskusikan, ternyata alhamdulillah ketemulah bahwa memang ada kelainan saraf mata yang disebabkan karena waktu dulu dia lahir tempurung otaknya sangat cepat mengering. Salah satu diagnosa yang ketiga itu kita pakai itu. Ternyata ada ya yang seperti ini. Biasanya kalau cepat kering itu bagus gitu ya. Itu enggak ya? Iya, memang sudah ada waktunya. Ubun-ubun yang dudut-dudut itu kan di kepala ya. Atas ini itu ya biasanya kan lubang gitu. Ya, itu ketika bayi keluar dia kan mengkeret gini, mengecil gini supaya bisa keluar. Kemudian kalau sudah keluar dia akan melebar. Seret melebar gini, di tengah-tengahnya ada lubang. Nah, lubang ini akan kering. Itu nanti ada proses waktunya. Kalau kecepatan itu ada masalah. Kalau kelamaan juga ada masalah. Jadi ya sama Allah sudah diciptakan itu sudah sistematis ya. Terus waktu itu Abi ngasih treatmentnya bagaimana? Nah, ini treatmentnya yang pertama kita dengarkan saran dari dokter tersebut. Ya, saran dari dokter tersebut ini yang penting Bapak Ibu sekalian yang mungkin di rumah juga punya pengalaman kasus yang seperti ini. Jadi calistung itu macam-macam, ada yang gangguan saraf pada tangan, ada yang pada mata, ada yang disleksia dan seterusnya. Yang ini khusus saya bahas tentang saraf pada pada kelopak yang ada, tengkorak yang ada di ubun-ubun itu. Jadi apa treatmentnya yang disarankan dokter tersebut adalah dia mengkompres pakai air hangat, ini ya, air hangat dengan handuk, tiap pagi dikompres. Jadi air hangat dan handuk dimasukkan, kemudian diperas. Setelah itu handuk dengan air hangat ini ditaruh di ubun-ubunnya. Nah, selama kurang lebih 15-30 menit tiap pagi. Itu terapinya seperti itu. Dan nanti malam sore itu diulangi lagi. Jadi 2 kali. Supaya apa ya? Nah, ini untuk relaksasi supaya saraf-saraf yang ada di di tengkorak atau ubun-ubunnya tadi itu bisa relaksasi. Mungkin saran dari dokter seperti itu. Terus untuk calistungnya bagaimana? Nah, ini tugas saya, tugas kita sebagai pendamping untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita setiap kali ada ujian seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, kita khususkan kepada yang bersangkutan ujiannya itu fontnya 18. Nah, jadi dia tidak perlu naruh ini lembar soalnya di depan matanya gini, jarak 3 cm sampai 2 cm ini nggak perlu. Nggak perlu di-bold juga? Iya, nggak perlu. Jadi ketika analoginya ini didekatkan maka dia bisa melihat ini, maka supaya tidak didekatkan itu kita besarkan aja ininya. Jadi lembar soalnya ini ukurannya jadi A3 gini, terus kemudian fontnya jadi 18 khusus untuk anak ini yang bermasalah di calistung ini, sehingga ketika ujian tengah semester, akhir semester, bahkan waktu itu UNAS, masih ada UNAS saat itu, kita minta izin ke dinas pendidikan khusus anak yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang kita buat
ujiannya ukurannya besar, buku gambar. Iya, biasanya kan A3, A4 ya. Iya. Ya, A4 gini kecil itu, khusus anak ini A3 dari 2 kalinya. Berarti itu lebih besar ya. Lebih besar. Jadi ketika dia buku catatannya dan sebagainya, dia menggunakan font 18. Kalau di papan tulis, tulisan gurunya dia nggak bisa melihat, maka orang tuanya akan kita minta catatan atau fotokopiannya diperbesar jadi font 18. Dari mana kita menentukan itu? Dari uji coba yang kita lakukan. Baik, font 12 nggak lihat, kita naikkan 14, kita naikkan 16, kemudian 18 kelihatan. Itu kita sudah, kalau itu kelihatan dengan normal 20 sampai 25 cm sudah kelihatan, ya sudah, font itu yang kita pakai. Alhamdulillah itu dua solusi tersebut untuk treatment anak ini alhamdulillah bisa membantu. Jadi calistungnya bisa tuntas, mengerjakan soal-soalnya dia bisa selesai, bukan karena dia nggak bisa menjawab karena nggak tahu. Dulunya ini masalahnya dia tidak bisa menjawab karena tidak bisa baca soalnya, gitu loh. Ketika karena dia iya, karena saat itu dianggap dia nggak pinter, dianggap dia slow learner, dan banyak spekulasi. Tapi alhamdulillah melalui diagnosa dan kerjasama tim dengan orang tua dan juga dengan teman-teman dokter spesialis, alhamdulillah ini bisa ada solusi yang terbaik untuk anak tersebut ketika sekolah dasar sampai menengah dan seterusnya. Insya Allah ada solusinya. Iya. Terus sekarang anaknya gimana ini? Ya, sekarang beliau sudah kuliah. Oh, alhamdulillah, Iya. sudah sampai kuliah ya. Iya, alhamdulillah. Anaknya ya pendiam, tapi sebenarnya pinter. Ya. Jadi pendiamnya dulu itu menjadi masalah karena sebetulnya kalau dia segera ngomong itu di awal kelas dasar, kelas 1-nya sebenarnya sudah ketahuan. Karena dia pendiam, tidak banyak ngomong, akhirnya tiap ada guru menebak-nebak. Ini kira-kira anak ini kenapa? Nah, gitu-gitu aja. Ketawanya kan ketika kelas 3 mau naik kelas 4 ada ujian calistung itu dari dinas kota. Ya. Ini menurut saya kasus baru ini. Ini kasus lama, tapi baru saya sampaikan. Oh, ya mungkin bisa bermanfaat buat keluarga atau anak-anak jadi, yang tidak selamanya anak nggak bisa calistung itu gara-gara disleksia. Iya enggak. Benar. Iya enggak. Biasanya seperti itu Ya, langsung judge gitu kan. Iya, kalau langsung ngejudge kesimpulan yang tiba-tiba, kesimpulan tergesa-gesa ya karena mungkin pendamping atau gurunya sudah putus asa. Tapi kalau kita perlahan, kita tegakkan diagnosa yang bagus, ya kan, di seluruh lini, artinya kerjasama, baik secara fisik, ya kan, secara mata dan seluruhnya dengan teman-teman dokter, terus psikis, ya kan, teman-teman psikolog, kita ajak juga untuk melakukan observasi. Nah, hasil diagnosa yang tepat itu akan memberikan treatment yang efektif. Kalau kita menerka-nerka, selesainya jangan lama. Mending kita lama diagnosanya, tapi treatmentnya tepat, itu akan jangka panjangnya bagus. Daripada kita langsung simpulkan cepat, kemudian treatmentnya cepat, akhirnya jangka panjangnya jelek karena masih belum tentu efektif untuk anak tersebut. Kan kebanyakan sekolah kan pinginnya yang cepat gitu. Iya. Ya orang tua sih sebetulnya, ya juga orang tua juga anak tersebut pengennya cepat-cepat untuk menemukan solusinya. Tapi sebetulnya di balik ujian ini itu ada ilmu yang mungkin kita tidak tahu. Dan insya Allah kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, insya Allah nanti ada jalan keluar lah yang terbaik untuk anak, keluarga, dan sekolah. Ya, alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu ini. Oh iya. Karena baru pertama kali saya dengar ini. Abi tidak pernah cerita sih. Iya, ini sudah tahun 2013 ini. Ini kasus tahun 2013, jadi sudah lama ya? Iya, 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya dapat ilmu hari ini. Semoga untuk yang lainnya juga Ya, informasi ini penting disampaikan, karena ya itu tadi banyak kan memang dihujatnya seperti itu.
Wah ini nggak iso calistung iki Nanti angel iki. kita unboxing yang ada gangguan di telapak tangan, saraf telapak tangan itu beda Waduh, lagi. ada lagi ya. Ada lagi. Wah, kapan ini kira-kira Ya ya? nanti sesi berikutnya. Iya, sudah nggak sabar. Iya, durasi. Iya. Oke, terima kasih Iya. Abi untuk infonya hari ini. Semoga bermanfaat Sama. untuk yang lainnya dan untuk sekolah-sekolah kayaknya ini Iya. penting. Apa perlu saya panggil ini Oh, nggak untuk usah. sekolah saya? Nggak usah. Enggak ya. Ya sudah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas infonya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam.